sekalipun kebohongan itu dia lari secepat kilat, satu waktu kebenaran pasti akan mengalahkannya. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yakus Saurion. Saya harap teman-teman semua sehat-sehat dan walafiat. Teman-teman, jangan lupa dukung kanal ini dengan like, komen, dan subscribe, share, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin bicara soal pemekaran provinsi baru di Provinsi Papua yang sudah dilakukan oleh para pejabat kita di Provinsi Papua. Ini saya mau bicara sesuai dengan gaya berpikir saya, style berpikir saya atau berpikir saya. Mohon maaf kalau kurang atau lebih, saya mohon maaf, tetapi itu menurut hasil pantauan saya. Jadi belum tentu benar, belum tentu benar itu karena menurut satu kepala saya. Ya, kalau sudah lebih dari beberapa orang yang sepaham dengan saya, punya konsep itu dan tambah-tambah sumber-sumber materi yang lain untuk mendukung, lalu dilihat secara teori, baik teori berdasarkan referensi undang-undang pemerintah dan seterusnya, baru bisa. Oke, baik. Saudara-saudara, saya punya satu pertanyaan begini. Pemekaran 3 provinsi di Provinsi Papua, apakah ini adalah solusi bagi persoalan yang ada di Papua, ataukah ini adalah pembunuhan orang Papua dengan jalan teorema Pitagoras? Kita ikuti terus, jangan ke mana-mana. Oke, saudara-saudara, sebelum saya bicara soal 3 pemekaran di Provinsi Papua, kita lihat dulu tingkat angka kemiskinan orang Papua dulu. Ini dia. Berdasarkan provinsi, Papua menjadi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Jumlah penduduk miskin Papua bertambah 24,5 ribu jiwa menjadi 944,49 ribu jiwa pada September 2021. Dari Maret 2021, persentase penduduk miskin di provinsi tersebut juga meningkat 0,52% poin menjadi 27,38% pada September 2021. Dari Maret 2021, artinya 1 dari 4 penduduk di provinsi paling timur Indonesia tersebut hidup di bawah garis kemiskinan, saudara-saudara. Jadi angka kemiskinan Papua tersebut jauh di atas rata nasional yang hanya 9,71% pada September 2021 dan juga merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 33 provinsi lain di Indonesia. Baik, jadi dari hasil data itu data primer yang saya ambil di Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tahun 2021. Saya tidak ikuti yang 2022. Saudara-saudara, dari data tersebut, dari kacamata saya, bisa saya menyimpulkan bahwa tiga provinsi yang mau dimekarkan di Provinsi Papua, ternyata itu tingkat kemiskinan masih sangat tinggi. Kenapa saya bilang sangat tinggi? Karena angka kemiskinan ini 9,71%, dia lebih tinggi dari 33 provinsi lain di Indonesia. Ya, jadi itu artinya bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh bapak-bapak kita yang pejabat, baik di eksekutif maupun di legislatif, ya, dan yudikatif. Jadi
menurut kemampuan daya berpikir saya yang terbatas itu begini, kalau bisa bapak-bapak orang harus meminimalisirkan dulu uh, dari penyebab terjadinya kemiskinan. Penyebab terjadinya kemiskinan ini harus kita perhatikan dulu. Setelah itu baru kita bicara soal pemekaran. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara, ada banyak faktor yang harus kita benahi, harus bapak-bapak orang benahi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Oke, saudara-saudara, jadi dari situ bisa membuktikan secara angka, itu kan angka bahwa 9,71% itu lebih tinggi dari 33 provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya bahwa kami di Provinsi Papua ini masih sangat tertinggal. Ya, sekalipun sudah ada perubahan, tetapi dari angka ini menunjukkan bahwa masih jauh dari yang harapan yang sebenarnya. Oleh karena itu ya bapak-bapak dorang yang ada di legislatif, yudikatif, eksekutif, saya orang awam ini, saya ingin menyampaikan bahwa supaya bapak-bapak dorang bisa kerjasama di tingkat provinsi maupun daerah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan yang ada. Begitu, itu baru kemiskinan, belum lagi bicara pengangguran, pencakar. Begitu. Jadi ada banyak persoalan yang perlu kita benahi sama-sama untuk bagaimana Papua ini bisa bangkit, mandiri dan sejahtera. Oke, saudara-saudara, saya lanjut lagi. Jadi itu maksud saya bekerja sama itu dalam konteks yang pertama itu adalah pendidikan. Jadi bapak-bapak orang harus mendorong anak-anak Papua, prioritaskan dulu anak-anak asli Papua itu di bidang pendidikan dulu, terutama itu di di bidang penerbangan, pilot, kemudian di bidang kedokteran, baik itu dokter spesialis maupun dokter spesialis penyakit dalam maupun dokter spesialis penyakit kulit. Begitu. Itu yang harus bapak-bapak orang perhatikan dulu, diutamakan dulu. Kemudian juga bicara soal guru. Bapak-bapak orang juga harus lengkapi semua kendala yang dihadapi oleh seorang guru di daerah masing-masing ini, sehingga mereka bisa betah di tempat di mana unit kerja mereka. Ya, karena kebanyakan sampai hari ini saya ikuti itu kadang guru tidak di tempat karena pertama itu ya kekurangan dalam hal transportasi, misalnya lewat gunung, laut, sungai, itu kan ya sangat rumit juga. Jadi saya harap supaya guru-guru yang ada di daerah-daerah melalui APBD lewat dinas pendidikan terkait masing-masing di kabupaten yang ada di Provinsi Papua ini, kalau bisa prioritaskan guru-gurunya itu, lengkapi, mereka punya amunisi sehingga guru-guru ini betul-betul fight dan fokus dalam mendidik anak-anak yang ada di tingkat pendidikan paling bawah, PAUD sampai ke SMA. Ya, saya percaya bahwa perguruan tinggi itu kan tidak mungkin ada di kampung. Perguruan tinggi itu kan ada di jantung kota studi. Kalau di Papua itu kan ya Jayapura, Provinsi Papua, dan sudah ada muncul beberapa perguruan tinggi yang ada di beberapa kabupaten yang ada di Papua. Ya, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya hormati, ya, sekali lagi saya minta maaf kalau dalam penyampaian saya ini kurang, saya mohon maaf, tolong dilengkapi.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Iya. Oke, saudara-saudara, saya lanjut. Jadi itu di bidang pendidikan, bapak-bapak orang harus perhatikan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah di bidang kesehatan. Saudara-saudara, saya mau kasih contoh. Orang itu kalau tidak sehat, dia tidak mungkin bekerja. Dia juga tidak mungkin belajar. Karena itu, coba lihat dulu, perhatikan dulu. Pelayanan kesehatan di daerah-daerah ini sudah maksimal atau belum? Begitu. Jangan-jangan belum maksimal. Ya, baru kita bicara pemekaran ini. Gitu. Itu kan membahayakan kita juga, ya. Jadi berapa orang asli Papua yang sudah jadi dokter, begitu, yang jadi suster, yang jadi mantri, dan seterusnya. Misalnya yang paling penting itu afirmasi obat. Berapa orang asli Papua di situ? Ya, misalnya macam tadi bicara pendidikan tuh. Berapa orang asli Papua yang sudah jadi seorang akademisi, tenaga pengajar, jadi dosen begitu dengan gelar doktor berapa orang, profesor berapa orang, bukan profos ya, profesor berapa orang yang sudah pandai dalam menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah akademi yang bebas plagiasi itu berapa orang. Itu yang harus diperhatikan dulu begitu. Jadi sebenarnya anak-anak Papua itu mereka rindu untuk terus mengikuti pendidikan sesuai dengan pesat amanat nasional undang-undang kita. Tetapi sayangnya mereka lalai atau mereka gagal karena kurangnya perhatian bantuan dari pemerintah daerah mereka masing-masing. Itu yang saya ikuti. Jadi jangan heran kalau banyak anak Papua yang putus sekolah, ya. Itu salah satu faktornya karena itu. Ya, apalagi dari data membuktikan bahwa jumlah kemiskinan masih tertinggi di Papua. Itu artinya bahwa berarti dari setiap keluarga, kepala keluarga yang ada, itu tingkat pendapatannya juga pasti sedikit. Jadi bagaimana mungkin dia mau membiayai dia punya anak yang sekolah? Kan tidak masuk di akal. Begitu. Karena itu, ini kan sudah ada undang-undang otsus. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa undang-undang otsus itu belum sampai ke daerah. Belum dinikmati oleh seluruh orang asli Papua. Belum. Contoh, misalnya di Mambramo Raya, Kabupaten Mambramo Raya. Mereka tidak tahu undang-undang otsus itu yang mana. Hasil dari otsus itu yang mana. Kan tidak ada. Begitu. Buktinya pembangunan tidak ada di sana. Ya. Buktinya pembangunan tidak ada di sana. Yang dekat itu saja. Belum ada hasil capaian. Kualitas kinerja pelayanan dari pemerintah kan belum. Berarti masih ada kekurangan. Oleh karena itu harus kita benahi dulu. Benahi baik-baik. Step by step kita benahi. Kerjasama, melakukan sinergitas beberapa stakeholder yang ada untuk membenahi itu semua. Begitu. Sehingga ketika pendidikan dengan kesehatannya kalau sudah oke, sudah memenuhi syarat menurut akademi, dengan sendirinya nanti provinsi-provinsi baru atau pemekaran-pemekaran kampung, distrik, sampai ke pemekaran kabupaten dan sampai ke pemekaran provinsi, di tingkat provinsi, dengan sendirinya nanti begitu terjadi, otomatis dari tingkat ekonomi kan tidak perlu berpikir lagi, karena sudah dari awal kita sudah menanamkan sebuah dasar yang kokoh di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, begitu. Saudara, jadi saya lanjut. Tetapi secara khusus kalau di Mambramo ya dengan Bapak Bupati saat ini saya harap semoga yang menjadi kendala di sana beliau bisa benahi dengan beberapa kepala dinas, beberapa pejabat legislatif yang ada di sana bisa mendukung beliau punya program kerja sehingga betul-betul pembangunan itu nyata. Itu salah satu contoh dan yang saya bisa kasih tahu pada kesempatan ini.
Oke, kemudian kita bicara lagi soal berapa jumlah anak asli Papua yang TNI, Polri, dan aparatur sipil negara. Kita berapa? Jumlahnya berapa? Begitu. Karena kita belum ada pemecahan 3 provinsi. Di provinsi Papua ini saja masalahnya sangat banyak. Jadi jangan sampai begitu ada pemekaran 3 provinsi ini jadi, itu bukan menyelesaikan persoalan, tetapi malah menambah persoalan, akhirnya banyak pembunuhan sana sini. Itu yang sangat hati-hati. Makanya harus diteliti baik-baik dulu, dilihat baik-baik dulu, ya. Harus ada tim pengawasan dari pusat langsung turun ke daerah-daerah, pantau sekarang tingkat pembangunan di daerah ini, di kabupaten ini sudah sampai di mana. Itu harus dipantau dulu, ya. Apalagi pada kesempatan ini saya ingin bicara salah satu contoh, ya. Contoh kasus misalnya dana desa. Dana desa itu dari Kementerian Keuangan peruntukan kepada setiap kampung di seluruh Indonesia, dan khususnya di Provinsi Papua. Saya percaya bahwa pasti dana kampung itu belum tepat sasaran. Pasti belum tepat. Kalau dia tepat sasaran, kenapa angka kemiskinan itu begitu tinggi? Itu karena itu mungkin pemerintah kami kurang memperhatikan bagian itu. Jadi saya harap kalau bisa itu harus ada kerjasama melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, harus melakukan suatu tim pengawasan. Jadi kalau ini yang sekarang sudah ada ini kan pendamping tingkat distrik, pendamping tingkat kabupaten, itu sudah bagus. Tetapi juga harus ada salah satu tim lagi yang dilakukan oleh dinas terkait masing-masing di beberapa kabupaten di Provinsi Papua, yaitu dinas pemberdayaan kampung ini. Ini dia harus bangun satu tim lagi, bekerja sama dengan Satpol PP, ya, melakukan kontrol keuangan dana desa itu. Jadi setiap kali pencairan, mereka ini jalan kontrol kampung, ya. Anggaran ini di semester ini dipakai bangun apa, itu lihat di SPPO, dipakai misalnya dipakai bangun pekerjaan fisik rumah 50 unit di kampung A, ya itu harus di backup sampai rumah 50 unit itu harus bangun begitu. Itu maksud saya. Tetapi kalau tidak ada tingkat pengawasan, hanya kasih los, maaf, tidak bisa, tidak akan ada hasil, ya. Jadi saya berharap supaya kalau bisa harus ada tingkat pengawasan, pendekatan langsung dari atas ke bawah, sehingga suatu saat itu jangan baku tolak. Misalnya begini, dari dinas terkait bilang, oh kenapa kamu kepala kampung, aparat kampung kamu tidak bekerja baik, kenapa tidak bekerja begini, loh mereka juga pasti akan bilang, loh kenapa bapak-bapak orang tidak bina kita, kenapa tidak backup kita, bantu kita sampai ke lapangan, kenapa cuma lepas kita, begitu. Jadi harus ada intervensi dari dinas terkait begitu ke lapangan, sehingga hasil pencapaian yang ditargetkan oleh negara itu betul-betul tercapai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Ya kira-kira itu menurut saya. Oke, baik. Kemudian setelah itu pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan rakyat, terutama ya dari dia punya tempat tinggal dan dari situ perhatikan juga ekonominya. Tingkat ekonomi kerakyatan itu harus di backup oleh pemerintah, begitu. Sehingga setiap keluarga itu mampu menghidupkan keluarga secara mandiri dan independen. Jadi tidak ada lagi mengeluh-mengeluh ke siapa-siapa. Tetapi kalau pemerintah tidak melihat tingkat ekonomi rakyat masing-masing di setiap daerah di Provinsi Papua, saya yakin dan percaya bahwa tingkat kemiskinan pasti lebih banyak nanti. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya ingin bicara lebih khusus kepada bapak-bapak dorang yang di legislatif, supaya bisa mengontrol keuangan negara yang turun ke daerah-daerah masing-masing, baik bapak-bapak legislatif yang ada di tingkat provinsi maupun tingkat daerah, ya, sehingga keuangan itu boleh
disalurkan tepat sasaran, digunakan sehingga ada benefit, ada income di situ bagi rakyat setempat. Betul. Nah, karena bapak-bapak dorang itu kan sudah secara amanat undang-undang kan sudah ada tugas yang diemban untuk Anda mengkontrol keuangan negara itu dan mengawasi dan seterusnya. Kita juga harus melihat soal lapangan kerja. Jadi bapak-bapak dorang juga harus memperhatikan adik-adik, saudara-saudara yang sedang cari kerja. Harus berikan mereka lowongan kerja yang sesuai dengan mereka punya basic ilmu masing-masing. Karena saya lihat di Papua ini, jangankan tamatan SD, sarjana ini banyak pengangguran di Provinsi Papua. Begitu. Jadi itu kenapa itu? Sementara di Provinsi Papua ini banyak membutuhkan tenaga kerja, tetapi kita juga pencakar sangat banyak. Ini sulit untuk saya uraikan. Jadi pada kesempatan ini saya harap supaya bapak-bapak dorang bisa memperhatikan bagian-bagian itu, ya. Terutama juga yang saya mau kasih tahu kepada bapak-bapak ini, pengusaha-pengusaha anak Papua, ya. Saya juga harap supaya anak-anak Papua yang punya perusahaan-perusahaan besar itu, yang sudah punya pengalaman-pengalaman, yang sudah berhasil, yang berkompeten, itu kalau bisa di backup, dipakai terus begitu, sehingga lewat itu juga dia bisa menghidupkan dia punya keluarga atau masyarakat di sekitar itu. Menurut saya yang paling penting yang menjadi jantung daripada pergerakan pembangunan di suatu daerah yang bisa membuat orang semangat itu adalah bapak-bapak orang juga harus memperhatikan di bidang seni dan olahraga, gitu. Di setiap kabupaten di Provinsi Papua itu harus diperhatikan. Jadi setiap kabupaten itu melalui kegiatan-kegiatan di kegiatan KNPI, nah itu kalau bisa itu diperhatikan di bidang olahraga, misalnya sepak bola, bola kaki, bola voli, dan ada pertandingan olahraga lain, misalnya karate, kungfu, tinju, pencak silat. Itu juga harus diperhatikan oleh setiap daerah masing-masing, sehingga misalnya kemarin program Bapak Gubernur kita, Bapak Lukas NMB, bikin kegiatan PON di Papua itu kalau bisa itu anak-anak Papua yang bisa mewakili semua kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Nah itu kan bagian dari mempertahankan derajat orang Papua, mempertahankan moralitas orang Papua, mempertahankan jati diri, rambut keriting kulit hitam, saya Papua, begitu. Jadi ada maksud-maksud, ada nilai-nilai khusus yang bisa diambil di situ. Jadi jangan mengeluarkan biaya untuk mendorong mereka di bidang seni itu dengan berat-berat, tidak boleh. Sebenarnya ada manfaat di situ. Kalau memang di dalam APBD kalau sudah ada anggarannya di situ, jangan ditahan, kalau bisa disalurkan sampai ke yang bersangkutan, sehingga secara perlahan mengiringi proses pembangunan itu dengan jiwa-jiwa olahraga, seni itu bisa mengiringi proses pembangunan yang ada, begitu. Jadi secara otomatis nanti akan semangat terus, begitu. Ya itu harapan saya seperti itu, dan masih banyak hal lagi yang perlu disampaikan, tapi saya cukup putar itu dulu. Baik, saudara-saudara, dari berikut ini adalah daftar 3 provinsi baru di Papua. Dari semua yang saya bicara tadi, kalau misalnya ketika kebakaran ini terjadi, lalu persoalan-persoalan hal-hal yang kecil-kecil di daerah-daerah ini kalau tidak diperhatikan secara serius, maka saya bukan tukang ramal dan saya bukan peramal, tetapi saya mau kasih tahu bahwa
tingkat kejahatan akan nanti lebih tinggi dibanding kita masih satu provinsi. Percaya atau tidak, nanti kita lihat saja. Lama atau cepat itu akan terjadi. Kalau bukan 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti kita lihat. Begitu, nanti kita lihat. Karena apa? Sekalipun kebohongan itu dia lari secepat kilat, satu waktu kebenaran pasti akan mengalahkannya. Itu sudah pasti. Terima kasih teman-teman sudah ikuti video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya, dalam penjelasan saya ada kurang. Saya mohon maaf, saya orang kampung, kurang bahasa Indonesia, linguistika Indonesiaan saya kurang. Mohon dilengkapi dengan komentar. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.